Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka kajian ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini bisa kita amalkan agar menjadi muslim kamil, muslim yang sempurna dengan mendalami tauhid, mengamalkan syariat dan menggapai ihsan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, seperti yang sampaikan, mari beriktikaf di masjid kita ini selama kita berdiam diri di dalamnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada ayah ibu kita, kakek nenek kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, kepada orang-orang yang sakit di antara keluarga kita, Allah angkat penyakitnya. Untuk urusan kita, Allah permudahkan semua urusan kita. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kajian kita masih melanjutkan kitab dari kitab Al-Husunil Hamidiyah, yang insya Allah sampailah pada bab yang kelima, pada menjelaskan bahwa semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang warid dalam Al-Quran dan hadis, maka wajib kita yakini tanpa mengunggulkan dan menyampingkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita, zat yang wajib disembah, memiliki nama-nama tertentu dan memiliki sifat-sifat tertentu. Maka kata pengarang kitab kita bahwa apa yang warid dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi tentang nama-nama Allah, semuanya agung, semuanya wajib diyakini. Nama itu adalah ada pada Allah. Nama-nama Allah sangat banyak. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah sangat banyak.
kalau melihat mazhab Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari juga mengatakan nama-nama Allah banyak, sifat-sifatnya juga banyak, tetapi lebih kita khususkan apa yang warid, apa yang disebutkan di dalam hadis dan Al-Quran. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah bisa kita bedakan. Sedangkan mazhab Abu Mansur Al-Maturidi, nama Allah dan sifat Allah semuanya adalah sama. Di antara nama-nama Allah yang paling agung adalah Kaligi. Dengan kata lain, yang paling populer di antara nama-nama Allah adalah Allah itu sendiri. Lafzul Jalalah Allah. Karena ini nama Allah ini dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai detik ini, itulah yang paling dikenal orang. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, jawabannya adalah dan inilah yang diucapkan oleh para nabi-nabi zaman dulu. Mereka mendakwahkan kepada kaumnya bahwa Tuhan itu namanya Allah. Sehingga zikir yang terbaik pun adalah lafaz Allah. Kalau disandingkan dengan kalimat tauhid, itu lebih baik lagi, la ilaha illallah. Ya, kalau sebenarnya zikirnya cuma Allah, 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 itu zikir yang paling baik. Kalau disandingkan lagi dengan kalimat tauhid, itu lebih baik lagi, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga kita berzikir pun yang paling sering kita baca Allah atau la ilaha illallah. Jadi ada dalam tarikat, sebagian tarikat itu zikirnya cuma Allah, 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 ribuan kali. Ada yang diperbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lebih banyak. Oleh karena itu, nama-nama Allah ini semuanya yang paling tinggi, paling populer, paling dikenal dari zaman dulu sampai sekarang adalah lafaz Allah. Namun mengucapkannya dalam berzikir itu harus lengkap, jangan dimakan hurufnya. Tak boleh. Saking khusyuknya dan banyaknya zikirnya, lama-lama hurufnya dimakan. Awalnya benar, Allah, 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 Allah. Makin kencang dia ucapkan na'udzubillah, nah itu tidak benar lagi. Itu naik gunung, itu capek kalau begitu zikirnya. Artinya tidak boleh dibuang satu huruf pun. Berdosa terakhirnya. Jadi saya pernah ikut berzikir di sebuah tarikat. Begitu zikir, ribuan Allah diucapkan. Ketika sampai pada panas-panasnya, pada makin tinggi suara itu, hilang huruf-hurufnya, dimakan. Entah dimakan rayap atau tikus. Saya diam, saya perhatikan udah pada begini semua.
Ini berzikir tak punya ilmu. Di situ setelah selesai saya nasihati. Berzikir itu boleh, sunnah, banyak pahala kalau benar ucapannya, kalau benar hurufnya, kalau niatnya ikhlas karena Allah. Jadi Allah hanya itu tidak boleh dibuang, tetap diucapkan ha. Allah, Allah. Jelas ya Bapak-bapak? Makanya para ulama, ya ini kita mengaji sedikit, kita tasawuf sedikit. Kalau mereka mengucapkan atau hu, itu sebagian menganggap itu lemah, kurang baik. Kenapa kurang baik? Orang awam banyak nggak paham. Yang paham-paham sajalah diucapkan. Bahkan dilarang kalau kita berzikir dengan mengucapkan dengan arti bahwa itu Allah. Kenapa? Karena kalimat itu dalam bahasa Arab kalimatun tadullu ala syikawah. Kalimat yang menunjukkan gelisah, sakit, ngantuk, hal-hal yang tidak enak. Itu kalau kalimat Kalau dia sakit sering diucapkan sakit kepalaku. Kalau dia ngantuk sering orang ucapkan Kalau dia berteriak jatuh dari kereta misalnya Sehingga Imam Muhammad Murtado Az-Zabidi, salah satu ulama ahli bahasa Arab, di dalam kitabnya Tajul Arus, bahwa kalimat itu lebih dari 21 turunan yang semuanya menunjukkan seseorang dalam keadaan sedih, tidak enak badan, dalam keadaan sakit. Misalnya apa? Sakit pundaknya misalnya. Kan begitu ada orang sekalian. Kalau dia sakit yang diucapkan itu. Dan termasuk diucapkan beliau dalam kitabnya termasuk kalimat Jadi A-nya dipanjangkan, alif baru H terakhir. Hamzah, alif, H. Itu kan kalau diucapkan Nah ini tidak boleh diucapkan dalam berzikir. Walaupun ada sebagian dalam tarikat itulah zikirnya. Kenapa Ustadz? Karena bukan nama Allah. Nanti akan kita sebutkan, ada undang-undangnya. Kalimat tidak ada nasnya dalam hadis, bahkan Al-Quran, bahwa kalimat di antara nama-nama Allah. Bahkan yang dilarang dalam hadis, tidak boleh diucapkan dalam keadaan menguap. Disebutkan dalam hadis, idza tasa'aba ahadukum falyadh yadahu ala fihi wa la yaqul fa inna asyaitana yadhaku min jawfihi. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian menguap, muka mulutnya menguap, ngantuk, janganlah ucapkan sambil menguap. Kalau menguap, jangan ucapkan sambil mulut terngangah. Fa inna syaitana yadhaku min jawfih. Karena sesungguhnya kalau dia menguap, dibuka mulutnya, masuk setan dengan ucapkan ke dalam perut. Ila jawfih.
Artinya setan tertawa dari dalam, diejeknya kita, kena kau begitu. Seolah-olah kalimat itu mengundang setan malah kalau kita dalam keadaan menguap. Dan itu dilarang. Itulah adab dalam Islam. Kalau kita menguap, jangan terngangah mulut dan jangan mengucapkan kayak ibu tadi baru menguap. Entah karena saya bilang menguap ibu itu. Jadi adab dalam menguap, ngantuk, itu mulutnya nggak boleh dibuka. Kalau bisa ditahan saja, gigit, begitu. Atau dia tetap mau terbuka, tutup dengan tangan atau dengan kain. Jangan ucapkan karena kalau diucapkan otomatis setan akan tertawa, ngejek kita. Seolah-olah ngundang dia untuk menertawai kita. Nah, ini jelas bahwa seandainya adalah nama Allah, maka tidak mungkin Nabi melarang mengucapkan ketika menguap. Saya ulangi. Seandainya adalah nama di antara nama Allah, tidak mungkin Nabi melarang untuk diucapkan ketika kita menguap. Dari sinilah dapat dalilnya bahwa itu tidak boleh diucapkan dalam keadaan menguap, lebih-lebih dalam berzikir. Mohon maaf. Jelas itu ya. Jadi kalau nanti ada mursyid thariqah yang ngajak begitu, cepat-cepatlah mundur menjadi murid. Karena jujur, kita terkadang tertipu ingin bertarikat, berthariqah. Tiba-tiba salah jalan. Yang mursyidnya mungkin dia dapat dari gurunya begitu, dari gurunya juga begitu. Tidak ada yang mengingatkan. Orang Indonesia kan begitu. Selama tidak diingatkan, jalankan saja kita. Timbangan kita benar atau tidaknya kembalikan kepada Al-Quran dan hadis dan kaedah-kaedah agama. Kembali. Berarti kalimat Allah itu adalah zikir yang paling baik dan nama Allah yang paling populer. Sehingga dalam berzikir jangan kepada nama lain, seperti mengucapkan dalam berzikir. Jadi ada itu zikirnya mereka begitu, Pernah lihat begitu? Saya pernah lihat. Nah, ini kalau kita tanya pun mereka, itu zikir apa? Itulah dari guru kami. Nah, ini yang susah tuh. Ditanya lagi, bagaimana kok begitu? Ya begitulah dari guru kami. Nah, ini yang harus kita berpikir. Bapak Ibu yang saya hormati, maka Allah, lafzul jalalah Allah ini rahasianya banyak ini. Kalimat Allah itu disebutkan dalam kitab-kitab ulama. Kalimat Allah itu banyak sirnya, banyak manfaatnya. Misalnya kalau dituliskan dalam kertas dengan niat tertentu, insya Allah terkabul. Jadi banyak itu para ulama dituliskannya cuma kalimat Allah, 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 Allah ratusan kali dalam buku, dalam kertas dengan niat tertentu disimpannya. Terkabul niatnya. Dan nama Allah, lafzul jalalah Allah itu hanya nama
bukan sifat. Jadi para ahli sunnah wal jamaah berpendapat lafzul jalalah Allah itu hanya nama bagi Allah dan itu bukan sifat. Tetapi selain lafzul jalalah Allah, semuanya nama Allah sekaligus juga sifat bagi Allah. Terkhusus dalam mazhab Abu Mansur Al-Maturidi. Maka pengarang kitab kita ini mengatakan bahwa fi bayani annahu yajibu an na'taqida bi jami'i sifatihi ta'ala wa asma'ihi allati warada asy-syar'u bima yufidu subutaha lahu ma'a bayani anna asma'ahu ta'ala tauqifiyah. Artinya bahwasanya wajib diyakini dengan semua sifat-sifat dan nama-nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa nama-nama dan sifat itu benar-benar ada pada Allah. Ya. Beserta penjelasan bahwa nama-nama Allah itu adalah tauqifiyah namanya. Apa arti tauqifiyah? Arti tauqifiyah adalah tidak boleh dikarang-karang. Tidak boleh dikarang-karang. Sehingga kaidahnya apa? Apa yang Allah nisbatkan pada dirinya, kita nisbatkan kepada Allah. Atau apa yang dinisbatkan Rasulullah ada pada Allah, kita nisbatkan hal itu ada pada Allah. Wa mala pala. Artinya kalau Allah tidak sebutkan itu ada padanya, maka kita tidak boleh sebutkan itu ada pada Allah. Atau Nabi tidak menyebutkan hal itu ada pada Allah, maka kita tidak boleh menyebutkan hal itu ada pada Allah. Itulah arti tauqifiyah. Ya, kalau bahasa kita sekarangnya sudah begitu adanya. Beda dengan nama-nama selain nama Allah. Kalau nama saya boleh ditukar-tukar. Kalau nama kita boleh ditukar-tukar dan tidak haram. Misalnya namanya awalnya adalah Abdurrahman, tahun depan diubah menjadi Abdul Rahim. Tahun depannya diubah lagi Abdul Razak. Tahun depannya lagi diubah Abdul. Tahun depannya lagi diubah Abdul Fattah. Boleh kalau kita. Ya asalkan sanggup setiap mengganti nama sembelih kambing. Tetapi nama Allah tidak boleh ditambah, tak boleh dikurang. Tetap itu saja. Kalau tidak warid dari Nabi dan dalam Al-Quran tidak boleh ditambah. Itulah termasuk lafaz Itu yang saya sebutkan tadi. Karena itu tidak ada nasnya dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi. Maka itulah arti tauqifiyah. Namun Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan begini. Ini pendapat beliau, boleh juga kita amalkan. Imam Al-Ghazali berpendapat kalau ada nama Allah dan ada kosakata yang mirip dengan nama itu, semakna, satu arti dengan nama itu, maka boleh kita pakai. Saya ulangi. Jika ada nama Allah dan ada kosakata yang mirip atau maknanya sama dengan nama ini, maka boleh kita pakai nama kosakata ini yang mirip dengan nama aslinya. Misalnya
Di dalam Asmaul Husna ada nama Allah Al-Quddus. Ya kan? Al-Quddus. Ya kan? Maka boleh kita pakai nama yang senada dengan Al-Quddus. Artinya sama dengan Al-Quddus. Apa misalnya At-Tahir, suci. Makanya kalau ada nama dan ada kosakata yang mana kosakata ini semakna dengan nama ini, tidak lari dengan nama ini, maka boleh kita pakai. Tentunya tolak ukurnya bukan bahasa Indonesia, tolak ukurnya bahasa Arab. Karena nama-nama Allah semuanya adalah berbahasa Arab. Maka kalau bahasa Arabnya ada mufradatnya yang mirip dengan nama aslinya, yang tidak lari dari nama aslinya, maka bolehlah kita pakai. Nah, ini pendapat Imam Al-Ghazali. Yang terpenting adalah kalau tidak ada dalam nasnya nama itu, tidak boleh disandingkan kepada Allah. Seperti nama apa tadi yang mereka katakan itu termasuk Asmaul Husna. Kalimat bahkan kalimat hu di dalam ilmu tasawuf itu banyak ulama tidak membolehkan diucapkan dalam berzikir. Walaupun sebagian kecil membolehkan hu. Maka dalam takhtim yang beredar di Indonesia, ada buku takhtim namanya, ada setelah tahlil di belakang ada kalimat yahu. Kan ada? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yahu. Nah, nanti buka takhtim di rumah, ada ditulis Yahuwa. Nah, ini huwa sendiri itu walaupun dia adalah maknanya huwa, dia berarti dalam tanda kutip Allah. Ya kan? Dia berarti Allah. Tetapi karena nasnya huwa itu adalah tidak warid, maka para ulama sebaiknya ditinggalkan. Lebih-lebih yang tidak ada nasnya dan jelas bertentangan dengan makna yang ada, maka tidak boleh dipakai. Seperti kalimat yang saya ucapkan tadi. Maka kalimat tidak boleh diucapkan dalam berzikir karena tidak termasuk Asmaul Husna. Jelas itu ya. Kemudian di antara nama-nama Allah itu ada nama-nama yang khusus bagi Allah. Ini disebutkan dalam kitab kita. Summa kama ja'at nususus syari'ati bi isbati sifati lahu ta'ala, kadzalika ja'at bi isbati asma'ihi subhanahu allati summiya bihi nafsuhu. Wa minha lafzu Allah alladzi huwa ismul khassu bihi ta'ala, yang mana lafaz Allah itu khusus bagi Allah. Wa hadzal lafzul karim, dan ini lafaz yang paling mulia. Itu disebutkan tadi. Nama yang paling populer adalah lafzul jalalah Allah. Disebutkan juga kama annal lughatal arabiyyata
tutlikuhu alal ilahi subhanahu wa ta'ala. Karena dalam bahasa Arab, Allah, kalau dibuka kamus bahasa Arab, maka nanti disebutkan di situ Allah ismun yadullu ala Rabb. Nama menunjukkan kepada Allah. Qabla irsali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalimat Allah, kata pengarang kitab kita, itu sudah diucapkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, itu semuanya mengucapkan Allah, dan itulah Tuhan mereka. Seperti juga Tuhan kita. Kadzalika ja'atis syari'atu bi itlaqihi alaihi ta'ala. Dan setelah Nabi Muhammad diutus, nama itu tetap, yaitu nama Allah tetap diberikan kepada Allah. Karena itulah nama Allah. Fatasmiyatuhu ta'ala bihi tasmiyatun syar'iyyatun. Maka penamaan Allah dengan Allah, penamaan Tuhan kita dengan Allah, itu penamaan secara syariat, kata pengarang kitab. Bukan penamaan yang dibuat-buat atau yang turun-temurun tanpa ada dalil, tidak. Tetapi adalah penamaan secara syariat. Bukan nama adat istiadat, tidak. Tapi nama yang disahkan oleh syariat. Na'tamidu biha ala nassis syar'i ala nassis syariati. Maka kita berpedoman karena disebutkan dalam syariat. Bahkan tadi saya sebutkan, kalau ingin berzikir maka lebih tepatnya digabungkan dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Kalau tidak cukup Allah. Jadi ada di sebagian tarikat, setelah dia mengucapkan la ilaha illallah 33 kali atau terserah berapa yang mau diucapkan, 100 kali, disambung dengan Allah. Semalam saya di tempat tarikat Naksabandiyah, salah satu tempat daerah Batangkuis sana. Setelah berzikir, Allahnya diperbanyak. Allah, 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 nikmat. Memang berzikir dengan Allah itu lebih nikmat, masuk ke hati. Allah, 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 Allah. Itu diucapkan mereka setelah lafzul jalalah, setelah lapas la ilaha illallah. Maka kalau digabungkan dengan la ilaha illallah, itu lebih baik. Dan itulah yang diucapkan oleh para nabi dari zaman dulu sampai Nabi Muhammad. Sebutkan dalam hadis Nabi, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seafdal yang diucapkan oleh Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad adalah lafaz la ilaha illallah. Nah, inilah dasar hukumnya, bahwa la ilaha illallah itu adalah paling baik diucapkan dalam berzikir dalam keseharian kita. Bahkan dalam hadis Nabi, barang siapa yang wafat dengan mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, akan masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir diucapkan ketika dia wafat, ketika sakaratul maut, yang diucapkan adalah la ilaha illallah, maka kata Nabi, insya Allah masuk surga, dijamin oleh Nabi. Makanya kalau kita sakaratul maut, itu termasuk adab ketika menghadapi orang yang sakaratul maut, mengajarinya, mentalkinkannya kalimat la ilaha illallah, dibisikkan di telinga. Dibisikkan di telinga. La ilaha illallah. Terkadang walaupun yang mayat atau yang sakit itu tak sanggup mengucapkan dengan lidahnya, hatinya masih bisa. Makanya jangan sampai ketika orang sakaratul maut, jangan dibiarkan dia tanpa diajari talqin la ilaha illallah.
Ustadz tapi nggak mau mulutnya mengucapkan. Mau bagaimana mengucapkan sakaratul maut dia? Maka hatinya masih bisa itu. Makanya disunnahkan ketika seseorang mau meninggal, lakinu mautakum, talkinkanlah orang-orang yang mau wafat dengan kalimat la ilaha illallah. Ustadz tapi nggak bisa diucapkannya dengan mulutnya. Ya, nama juga sakaratul maut, dalam keadaan sakit, menahankan dicabut ruh dari jasad. Tapi hatinya ini masih dia dengar. Maka jangan sampai tidak diajari kalimat la ilaha illallah. Dibisikkan saja ke telinganya pelan-pelan. La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir yang diucapkan ketika dia wafat la ilaha illallah, maka masuk surga. Sehingga dalam doa kita pun sering, ya Allah, tutuplah, jadikanlah penutup ucapan yang saya ucapkan ketika saya wafat nanti kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian sedikit lagi biar selesai kita. Fatasmiyatuhu bikulli minha syar'iyyatun. Maka semua yang kita sebutkan, baik asmaul husna atau nama-nama yang lain, itu penamaan secara syariat. Wala yajuzu, ini yang perlu digarisbawahi, yang saya sebutkan ini. Wala yajuzu tasmiyatuhu bismin lam yarid bihi syar'us syarifu. Tidak boleh memberi nama kepada Allah lam yarid bihi syar'us syarif, yang mana agama kita tidak membolehkan itu, yang mana Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan nama itu ada pada Allah. Tidak boleh kita berikan kepada Allah, tidak boleh kita namai nama itu kepada Allah. Seperti lapas apa tadi? Lapas Wahadza makna qauli ulama'il Islam, dan inilah makna perkataan ulama-ulama Islam, inna asma Allahi ta'ala tauqifiyah. Sesungguhnya nama-nama Allah itu tauqifiyah. Ai anna itlaqa kulli ismin minha alaihi bitauqifi syar'i syarif. Artinya semua penamaan nama-nama terhadap Allah itu melalui jalur syariat. Melalui jalur syariat. Tanda kutip kalau syariat berarti Al-Quran dan hadis. Dengan arti kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam hadis nama tersebut, maka tidak boleh diberikan kepada Allah. Wala yajuzu itlaqu ismin alaihi ta'ala biduni tauqifihi. Maka tidak boleh menamakan Allah tanpa bersandarkan kepada yang kita sebutkan tadi. Nah, inilah yang kita sebutkan. Kesimpulannya, bahwa kajian pagi hari ini, nama-nama Allah semuanya adalah agung. Satu dengan yang lain semuanya agung, namun ada yang lebih populer, lebih masyhur daripada yang lain. Misalnya lafzul jalalah Allah. Yang kedua, kesimpulannya, tidak boleh diberi nama kepada Allah selain yang warid, yang ada penyebutannya dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya karena cintanya dia kepada Allah, dia kasih nama suka-sukanya. Misalnya dia bilang hibbi, tidak boleh. Ya, hibbi dalam bahasa Arab memang artinya kekasihku. Dia bilang kepada Allah hibbi, tidak boleh. Kenapa? Karena hibbi tidak ada nasnya dalam Al-Quran atau hadis. Atau dia sebut nama Allah Habibi, tidak boleh. Habibi artinya kekasihku,
Kita sayang kepada Allah, kita cinta kepada Allah. Tapi jangan kasih nama selain nama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Jelas ya Bapak Ibu? Nah inilah kajian kita, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan berlanjut insya Allah pada kajian selanjutnya yang berhubungan dengan pasal-pasal yang disebutkan dalam kitab kita. Inilah mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ditanyakan, silakan ibu-ibu, kayaknya ada yang mau ditanyakan tadi. Bapak-bapak, kalau tidak ada kita tutup. Silakan Bapak. Ya. Ya, bismillah. Ya. Itu disebutkan tadi. Berarti kan ada huruf yang dimakan di situ. Ya kalau bahasanya kuenya 3, dimakan 2, tinggal 1, atau dimakan 1, tinggal 2. Jadi Allah itu berapa hurufnya? Alif, lam, ha. Ada double lam situ kan? Ada 5 atau 4. Ya kalau dimakannya 1, berarti kurang 1. Nah. Jadi kalau dia ucapkan Allah, atau sesuai dengan logat orang Indonesia, atau sama dengan agama lain, kata mereka Tuhan Allah, ya tidak boleh, tidak sama, maknanya beda, bahkan nanti nggak ada maknanya, ya. Jadi tidak berdapat pahala kalau dia berzikir dengan mengucapkan Allah, atau sama dengan pengucapan orang non-muslim yang lain, dia mengucapkan, mereka mengatakan Tuhan Allah. Tidak boleh. Bahkan kalau kita ucapkan itu, orang mendengar kita, misalnya datang ke kita dengan mayoritas mereka di situ, mereka anggap kita dari mereka. Ini gawat juga. Kita mengatakan misalnya seperti mereka katakan Tuhan Allah. Ya tidak boleh. Ya. Allah. Kalau ingin dapat pahala, bacalah dengan lengkap Allah. Dan itu, Ustadz, kenapa Allah loh bukan lah? Kan ini permasalahannya. Karena dalam tajwid itu ditebalkan. Itu ditebalkan pengucapan lamnya, bukan Allah. Jelas? Di dalam tajwid karena ada double lam di situ berjumpa dengan ha, maka dia lebih condong ke suara o, tapi bukan o. Sehingga kita ucapkan apa? Allah. Tapi bukan o sebenarnya. Tapi itulah yang cocok karena berjumpa dengan huruf ha. Sehingga kita ucapkan Allah. Ustadz, tapi kalau dilihat dia baris atas, baris patah kalau kita lihat, ya kan? Tapi kenapa diucapkan Allah? Seharusnya kan Allah. Atau lebih mendekati kepada perkataan mereka Allah. Ya tidak boleh. Kita ada namanya aturan cara membaca bahasa Arab. Ini sering ditanyakan itu, apalagi ibu-ibu. Allah, kenapa Allah Ustadz? Tidak Allah. Karena lam yang bertasydid di situ berjumpa dengan ha ini lebih condong ke suara o, maka disesuaikanlah dia agar tidak rancu kedengaran. Kalau saya ucapkan begini, bapak-bapak mungkin telinganya nggak enak dengarnya. La ilaha illallah, rancu nggak? Ya kan? Nggak, ini nggak enak didengar.
Maka yang cocok adalah Allah, la ilaha illallah. Ada di antara kita yang ucapkan Allah, ya harus perbaiki. Dalam takbir apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar apa Allahu Akbar? Allahu Akbar. Bahkan nanti kalau ucapkan Allah, nanti condong ke nama Tuhan mereka atau pengucapan non muslim yang lain. Ini harus dihindari. Ya Pak ya? Paham Pak kira-kira? Ya, ya. Iya, salah Pak. Kalau dia ucapkan Allah, 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 dia mampu. Kecuali nggak mampu, nah, ada pengecualian namanya. Yang nggak mampu ini mau gimana? Kita paksakan. Misalnya lidahnya bengkok, gimana pun nggak bisa karena lidahnya terputus lidahnya, atau ada rusak giginya, atau nggak bisa diucapkan karena ada illah, ada penyakit dalam mulutnya, sehingga nggak bisa mengucapkan Allah. Lebih condong kepada Allah, Allah misalnya ini mirip Allah gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi yang saya bilang tadi, kalau dia sanggupnya ngapain dipelesetkan, kan begitu. Dia sanggup, tidak ada sakit mulutnya, tidak ada sakit giginya, tidak ada sakit lidahnya, suaranya ada, dipelesetkan maknanya, dipelesetkan ucapannya, ini yang nggak boleh. Yang seharusnya Allah diucapkan Allah, padahal sanggupnya dia. Ini yang dilarang. Yang kedua tadi Pak ini bertanya, di mana letak Allah itu dalam tubuh kita, ucapan Allah itu. Ini kan seolah-olah Ustadz jelaskan dulu ini dalam ilmu tasawuf kan begitu. Itu Pak maksudnya kan. Ya dalam berzikir ya, kalau kita berzikir ingatlah Allah, Allah, Allah ya dalam hati. Bukan berarti Allah dalam hati. Artinya gerakkan lapas itu. Allah, Allah. Bahkan dalam berzikir la ilaha illallah, terakhir dalam hati. Ya kan? Dalam berzikir. Jadi di mana letaknya dalam hati? Allah, Allah, Allah. Bahkan ingin lebih menyentuh, gerakkan dan dia masukkan ke dalam hati lapas Allah itu dalam berzikir. Bukan berarti Allah bertempat dalam hati manusia. Nah itulah mungkin penjelasan yang bisa sampaikan. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu? Ya. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Ya. Betul, itu nama Allah. Tetapi yadullu 'alal musamma. Itu nama Allah yang menunjukkan kepada yang dinamai. Misalnya, kalau ada selebaran tertulis Masjid Isti'adah, selebaran di kertas, bukan di sini, jauh. Masjid Isti'adah Jalan Amal. Saya baca Masjid Isti'adah Jalan Amal dalam kertas ini. Itu nama adalah nama masjid ini, tetapi bukan nama yang di kertas itu. Itulah Masjid Isti'adah, itulah bendanya, tidak. Tetapi nama itu menunjukkan terhadap Masjid Isti'adah yang ada di Jalan Amal. Begitu jugalah nama Allah ini. Ya tentunya karena dia adalah rangkaiannya satu rangkaian, satu pengucapan, tak boleh dipisah-pisah. Sehingga diuraikan, alif juga menunjukkan Allah. Tidak.
Lam juga menunjukkan Allah, ha juga menunjukkan Allah. Tidak. Sama dengan kalau saya sebutkan masjid isti'adah. Kalau saya pelentirkan, saya potong-potong, apakah menunjukkan masjid ini? Tidak. Misalnya apakah menunjukkan bahwa ini masjid isti'adah? Tidak. Kemudian dah. Ya seharusnya digabung tiga-tiganya. Isti'adah. Baru dipahamilah bahwa masjid isti'adah. Nama saya misalnya. Akmal. Agar sempurna, agar yang dimaksud adalah akmal, ya harus digabungkan. Akmal. Kalau tidak orang nggak akan paham, kan begitu. Misalnya Ustadz Ak. Siapa Ustadz Ak? Kalau bahasa Mandelingnya Ak ya pinggang. Ustadz pinggang, ya nggak bisa lah. Mal, Ustadz Mal. Siapa Ustadz Mal? Mal praktek yang percobaan. Iya tidak. Berarti harus digabungkan Ustadz Akmal. Namanya Ustadz Akmal, musammanya badan saya ini. Begitu juga lah Allah, lafaz Allah itu tak boleh dipotong-potong sehingga satu huruf juga menunjukkan kepada Allah. Tidak. Sehingga tidak boleh dikatakan alif menunjukkan Allah, lam juga menunjukkan kepada Allah, ha juga menunjukkan kepada Allah. Ini yang salah. Tapi kalau digabungkan alif, lam dan ha, tiga-tiganya digabungkan dan diucapkan dengan lafaz Allah, itulah ismun yadullu ala musamma. Al ismu yadullu alal musamma. Bisa dipahami Bapak-bapak? Nah, ini yang saya maksud tadi, Pak. Jadi memang betul Allah itu, nama Allah itu bukan zat Allah. Tetapi yadullu alal musamma, menunjukkan ada Tuhan yang namanya Allah. Dengan arti bahwa Allah, lafaz Allah ini bukan itu yang kita sembah. Dan bukan bentuknya alif lam ha. Allah bukan bentuknya alif lam ha. Nah itu salah lagi, fatal malah akibatnya. Jadi kalau masih ada beranggapan Allah itu bentuknya alif lam ha seperti dalam tulisan, itu tidak benar. Berarti dia nggak kenal Allah. Jelas ya bapak-bapak, ibu-ibu? Nah, ini lebih fatal lagi malah. Ya, kalau dia sholat tapi keyakinannya Allah adalah bentuknya alif, lam, kemudian ha seperti dalam tulisan Allah, nah ini harus diperbaiki. Itu bukan Allah. Allah tidak ada bentuknya. Memang namanya Allah. Alif, lam, ha. Jelas? Yang lain, ibu-ibu? Ibu-ibu ini antara paham atau tidak? As-sukutu ala matur ridho. Diam adalah pertanda ridho. Ibu-ibu bering begitu. Bapak-bapak sebelah sini kira-kira mungkin? Tapi paham ya bapak-bapak, yang penting paham. Banyak nggak masuk nggak ada gunanya ngaji. Yang penting sedikit masuk diamalkan, itu yang penting. Daripada banyak masuk kiri keluar kanan atau masuk kanan keluar kiri. Yang kita harapkan mengaji ini tidak rutinitas saja, tetapi ada yang kita bawa pulang ke rumah dan bisa kita amalkan. Udah? Ya. Jadi begini, pertama saya luruskan, ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad melihat Allah dengan hatinya, bukan dengan mata ini, bukan dengan mata kepala. Dan itulah yang warid, yang sahih daripada para ulama, termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha, termasuk Ibnu Abbas,
bahwa Nabi melihat Allah ketika Isra wal Mi'raj dengan mata hati. Seperti dalam ayat Al-Quran, ma kadzabal fuadu ma ra'a wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Tidak berbohong apa yang dia lihat. Al-fuad, fuadi artinya adalah hati, hatiku. Artinya Nabi ketika Mi'raj melihat Nabi dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Mata hati apa artinya? Meyakini, dia yakin bahwa itu adalah Allah, bahwa yakin bahwa Allah ada. Nah, adapun yang ditanyakan Bapak, ketika sahabat bertanya ketika Nabi pulang dari Mi'raj, bagaimana engkau melihat Allah? Nabi hanya menjelaskan Nabi melihat dengan hatinya, ya, tidak menjelaskan bentuknya begini, begitu dan begini, tidak. Karena Allah tidak memiliki bentuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau melihat Allah dengan hati, apa maksudnya? Memahami, meyakini Allah itu ada. Cukup saja, nggak harus panjang-panjang. Ustadz itu sebagaimana? Ya begitulah dia. Aku nggak sanggup menjelaskannya. Karena Allah nggak memiliki bentuk. Ya Pak ya. Jadi memang ini harus sering diulang. Ini namanya tempat setan masuk dalam hati kita, membisikkan biar kita terpeleset dari jalur yang benar. Ketika Nabi Mi'raj yang sahih, Nabi melihat Allah dengan mata batin, dengan mata hati. Apa artinya? Allah dilihat oleh Nabi dengan mata batin, dengan arti meyakini Allah ada. Itu saja. Nah, biar nggak salah paham, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak ada, mungkin sudah suruh kita tutup. Ada bapak-bapak? Ya Pak ya. Kita berdoa mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana rzuqna fahman jayyida warzuqna rizqan wasi'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang berkenan. Mari kita tutup majelis ini dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanallah. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.